Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman mahasiswa akuntansi semester 2 STIE Surakarta. Kali ini di video ini saya akan membersamai saudara semuanya di mata kuliah Ekonomi Kreatif. Perkenalkan, nama saya Eko Trianto SEMM MAK. Biasa dipanggil dengan Pak Eko. Baik, di awal pertemuan ini kita akan bahas rencana studi kita selama 1 semester. Jadi mata kuliah kita adalah Ekonomi Kreatif semester 2. EKS-nya bobotnya adalah 2. Kemudian program studi di S1. Nama dosen Eko Trianto SEMM MAK, instansi STIE Surakarta. Pertemuan aktif 14 1 sampai dengan 14 tahun akademik 2023-2024. Manfaat mata kuliah ini adalah bahwa dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, gitu kan. Ketakutan manusia akan kelangkaan akan sumber daya ini sedikit dapat sirna. Karena kenapa? Karena ilmu pengetahuan dan teknologi ini dapat menjawab semua tantangan itu. Sehingga cara pandang, pola pikir, dan pola kehidupan manusia ini semakin berubah. Sehingga menjadi mampu menciptakan produk, barang, ataupun jasa yang baru, yang inovatif, yang efisien. Nah, di mata kuliah ini kita akan hadir untuk mewadahi seluruh pengetahuan tentang perkembangan, inovasi, dan kreativitas manusia dalam menciptakan produk baru. Mata kuliah ini harapannya dengan mata kuliah ini teman-teman dapat mempelajari sejarah munculnya ekonomi kreatif, kemudian bagaimana meningkatkan inovasi dan kreativitas. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program S1 Akuntansi, mempelajari tentang pengetahuan konsep dasar ekonomi kreatif, sejarah perkembangan ekonomi kreatif, konsep kreativitas, inovasi, kemudian konsep kota kreatif, industri kreatif, dan daya saing ekonomi kreatif, serta industri kreatif. Adanya mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan paham bagaimana ekonomi kreatif berkembang di Indonesia ini. Oke. Standar kompetensi, ya, setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mendeskripsikan konsep dasar ekonomi kreatif, sejarah perkembangan, konsep kreativitas, inovasi, konsep kota kreatif, industri kreatif, daya saing ekonomi kreatif, dan lain sebagainya. Strategi pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode tutorial, diskusi, kuis, tugas, gitu kan. Kemudian tutorial dengan cara tatap muka kelas, diskusi baik individu atau kelompok, kemudian nanti juga ada kuis, serta ada mungkin latihan soal ya selama perkuliahan. Baik, aturan perkuliahan sementara kita lanjutkan, kita abaikan. Jadi selama 1 semester bahasan kita bagi menjadi 14 pertemuan efektif ya, karena yang pertemuan ke-8 dan ke-16 adalah ujian, UTS dan UAS. Di pertemuan pertama kita akan bahas kontrak perkuliahan dan konsep dasar ekonomi kreatif. Kemudian yang kedua kita akan lihat bagaimana secara perkembangan ekonomi kreatif baik di dunia hingga merambah ke Indonesia. Yang ketiga, bagaimana konsep kreativitas, kemudian konsep inovasi, kemudian sumber daya kreatif. Yang keenam adalah pemikiran kota kreatif. Ketujuh, inisiatif pengembangan kota kreatif. Kedelapan itu ada UTS. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan industri kreatif. Industri kreatif dihubungkan dengan ekonomi kreatif. Yang ke-11 adalah aktor penggerak ekonomi kreatif. Pertemuan ke-12 modal dasar dan pilar ekonomi kreatif. Pertemuan ketiga potensi dan pangsa pasar industri kreatif. 14 kita bahas e-commerce, ekonomi kreatif. Kemudian ke-15 ekonomi kreatif di era revolusi industri 4.0. Baru di pertemuan ke-16-nya adalah UAS.
Kemudian bahan pustaka kita ada dari karangan Suryana 2013, Ekonomi Kreatif, penerbit Salim 44. Kemudian Munajat dan kawan-kawan, Ekonomi Kreatif, suatu konsep ekonomi baru, dari CV Eureka, Media Aksara Purbalingga. Kemudian dari Sri Sartika 2022, Ekonomi Kreatif, ini dari Yayasan Kita Menulis. Kemudian kita juga lihat RPJM, Rencana Aksi Jangka Menengah Ekonomi Kreatif, Kekuatan Baru Indonesia menuju 2025. Ini produk dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI 2014. Ini bisa untuk kita acuan melihat bagaimana Indonesia berkembang di ekonomi kreatif hingga saat ini. Kemudian aturan penilaian, ada kuis nanti 15%, tugas project 15%, kemudian keaktifan dan etika kita nilai 20%, UTS dan UAS masing-masing 25%. Kemudian untuk interval nilai kita sudah banyak paham, mulai dari rank 0 sampai dengan 100 dengan huruf E, D, C, C+, B min, B, B plus, amin sampai dengan A. Konversikan nilai di IPK 0, 1, 2, 2,5, 2,75, 3,00, 3,5, 3,75 sampai dengan 4. Ini rank nilainya. Jadi nanti total seluruh komponen penilaian kita masukkan, kita akumulasi, masuk ke grade mana, kan itu. Baik, metode perkuliahan ada pendekatan saintifik, pembelajaran berbasis masalah, kemudian metode pembelajarannya adalah tutorial, diskusi, dan penugasan. Jadi kira-kira seperti itu. Ada beberapa bahasan yang kita perlu sampaikan di sini sampai dengan 14 pertemuan. Untuk lebih jelasnya, lengkapnya kita akan bahas di ruang kelas. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.